Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriski Amalia, saya dari kelas 11-2 dan hari ini saya akan memberi penjelasan atau materi mengenai laju reaksi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Perubahan tersebut bisa bertambah atau bisa berkurang. Laju sendiri memiliki kaitan dengan waktu, jadi apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya besar. Sebaliknya, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu. Reaksi kimia A direaksikan menjadi B, maka laju berubahnya zat A menjadi zat B ditentukan oleh jumlah zat A yang bereaksi dan jumlah zat B yang terbentuk tiap satuan waktu. Pada saat konsentrasi, reaksi zat A berkurang, sedangkan konsentrasi hasil reaksi zat B bertambah. Dengan demikian, konsep laju reaksi kimia untuk reaksi A menjadi B dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam laju reaksi, umumnya penyebutan satuan dinyatakan dengan M/S, molaritas per detik, atau yang disebut juga dengan molaritas. Molaritas itu sendiri ialah ukuran yang menyatakan banyak mol zat larut dalam suatu literan larutannya. Laju reaksi juga memiliki persamaan. Persamaan laju reaksi merupakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksi. Mari kita tampilkan rumusnya dari persamaan laju reaksi. Jika kita perhatikan rumusnya, selain ada tetapan laju reaksi, juga ada orde reaksi. Orde reaksi itu merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi. Mudahnya, orde reaksi itu adalah tingkat reaksi. Mari kita lebih memperjelas mengenai orde reaksi. Orde reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Nah, hubungan antara keduanya dinyatakan dengan grafik orde reaksi. Ada 3 macam grafik orde reaksi. Yang pertama yaitu orde reaksi 0. Grafik ini menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Kemudian selanjutnya ada grafik orde 1. Laju reaksi itu punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi reaksi. Kalau konsentrasi terus dinaikkan 2 kali, maka reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awalnya. Begitu seterusnya. Yang ketiga atau yang terakhir ada grafik orde 2. Ketika konsentrasi dinaikkan N kali, maka laju reaksi akan dinaikkan N pangkat 2. Contohnya, yaitu ketika laju reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi akan dinaikkan 2 pangkat 2, atau 4 kali lebih cepat dari semulanya. Tumbukan bisa terjadi kalau ada 2 molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Satu titik di sini merupakan anggapan bentuk molekul bulat seperti bola. Tetapi, tidak semua tumbukan bakal menghasilkan reaksi kimia. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia disebut dengan tumbukan efektif. Jadi, supaya bisa terjadi tumbukan yang efektif, harus ada orientasi tumbukan molekul yang tepat. Orientasi sendiri merupakan arah atau letak posisi antar molekul yang bertumbukan. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, seperti yang sudah dijelaskan, reaksi kimia dapat berlangsung atau tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori tumbukan. Tumbukan antara partikel akan menghasilkan reaksi apabila energi yang cukup serta arah tumbukan yang tepat, atau yang bisa kita sebut sebagai tumbukan efektif. Semakin banyak tumbukan efektif, maka semakin cepat laju reaksinya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu luas permukaan. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan yang efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia, sehingga mempercepat laju reaksi. Luas permukaan bidang sentuh bisa dilakukan dengan cara memperkecil ukuran zat. Reaksi kimia yang menggunakan reaksi dalam bentuk serbuk akan menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk kepingan jika direaksikan dengan larutan yang konsentrasinya sama. Faktor yang kedua adalah konsentrasi. Pada umumnya, laju reaksi akan semakin cepat seiring bertambahnya konsentrasi reaksi, begitu juga sebaliknya.
Jika konsentrasi reaksi bertambah, maka jumlah partikel reaksi akan semakin banyak. Bertambahnya jumlah partikel reaksi akan semakin mudah terjadi tumbukan antar partikel reaksi sehingga kemungkinan terjadi reaksi semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan jika konsentrasi reaksi semakin besar menyebabkan laju reaksi semakin cepat pula. Faktor yang ketiga adalah suhu. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah, sehingga makin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Dengan demikian, makin banyak partikel-partikel yang bereaksi, pada umumnya reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Para ahli menemukan bahwa banyak reaksi yang berlangsung 2 kali lebih cepat, sehingga kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Hal inilah yang menyebabkan banyak industri yang proses produksinya berlangsung pada suhu tinggi. Faktor yang keempat atau yang terakhir adalah katalis. Pada umumnya, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia yang tetap dan akan terbentuk kembali pada akhir reaksi. Katalis yang dapat mempercepat laju reaksi disebut katalis positif atau dikenal dengan nama katalisator. Sedangkan katalis yang memperlambat laju reaksi disebut katalis negatif atau dikenal dengan nama inhibitor. Peran katalis dalam mempercepat laju reaksi dengan cara membuat mekanisme reaksi alternatif yang berbeda dengan harga energi aktivasi, yang lebih rendah dengan harga energi aktivasi tanpa katalis. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah menyebabkan lebih banyak partikel yang mengalami tumbukan efektif sehingga laju reaksi menjadi meningkat.